Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai fungsi kompleks ya. Namun lebih fokus pada pengantar dari fungsi kompleks itu sendiri. Jadi apa definisi dari bilangan kompleks beserta sifat-sifatnya. Oke, langsung saja. Di sini kita coba bahas mengenai pengertian ya, atau definisi juga bisa, pengertian dari bilangan kompleks ya. Nah, mengenai eksistensi dari bilangan kompleks sendiri teman-teman bisa pelajari pada modul yang sudah saya share sebelumnya. Nah, sekarang kita coba fokus pada pengertian bilangan kompleks. Nah, secara umum bilangan kompleks itu biasa dinotasikan dengan Z gitu ya, dimana Z itu dinyatakan dengan A plus IB, dimana AB-nya ini adalah bilangan real, kemudian I-nya ini disebut sebagai unit imajiner ya. Nah, I-nya adalah unit imajiner. Kemudian A itu sendiri itu disebut sebagai bagian real ya, bagian real dari bilangan kompleks Z, dan biasa dinotasikan dengan real RE gitu ya dalam kurung Z. Kemudian untuk B-nya sendiri itu disebut sebagai bagian imajiner ya, dia disebut sebagai bagian imajiner dari Z, atau biasa dinotasikan dengan IM gitu ya, imajiner dari Z. Nah, selanjutnya di sini ada kasus khusus. Jadi misalkan Z itu sama dengan A plus IB dengan A-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadinya apa? Z itu sama dengan IB. Untuk bentuk yang seperti ini disebut sebagai bilangan imajiner sejati. Ya, ini disebut sebagai bilangan imajiner sejati. Jadi hanya terdiri dari perkalian antara unit imajiner dengan bilangan real gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesamaan dari bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Oke. Jadi misalkan di sini saya punya Z1 gitu ya. Z1 itu adalah A1 plus IB1, kemudian saya punya Z2 itu adalah A2 ditambah IB2. Nah, kalau seperti ini, saya mengatakan Z1 itu sama dengan Z2 jika apa? Jika A1 itu sama dengan A2 dan B1 itu sama dengan B2. Jadi, perlu diperhatikan, dua bilangan kompleks itu sama ketika bagian realnya sama, bagian imajinernya dia juga sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian terdapat beberapa sifat ya terkait dengan operasi gitu ya, operasi dari bilangan kompleks gitu. Ada penjumlahan, kemudian ada perkalian, pengurangan, pembagian. Kemudian ada beberapa sifat, ada komutatif, asosiatif, juga ada sifat distributif. Tapi nanti tidak semuanya saya buktikan di sini, paling cuma 1-2 aja ya. Yang lain nanti teman-teman bisa explore sendiri, monggo kira-kira buktinya seperti apa. Nah, di sini coba saya masuk yang ke penjumlahan ya. Jadi misalkan saya punya Z1 ditambah Z2 gitu ya. Nah, ini saya misalkan dulu, misal Z1-nya itu adalah A1 plus IB1, kemudian Z2-nya itu adalah A2 plus IB2. Jadi Z1 ditambah Z2 berarti apa? A1 plus IB1 kemudian ditambah dengan A2 plus IB2. Begitu ya. Nah, kalau penjumlahan bilangan kompleks itu caranya adalah bagian realnya ditambahkan dengan bagian realnya. Berarti A1 ditambah A2 kemudian ditambahkan dengan I kali bagian imajinernya ditambah dengan bagian imajinernya.
Sama juga nanti untuk kasus yang pengurangan juga seperti itu ya, bagian realnya dikurangkan dengan bagian real, kemudian bagian imajiner dikurangkan dengan bagian imajiner. Nah, sekarang coba kita masuk ke operasi yang lain. Ya, jadi yang misalkan di sini saya buktikan yang perkalian aja ya. Jadi Z1 kali Z2 gitu ya. Nah, di sini ada A1 plus IB1 saya kalikan dengan A2 plus IB2. Nah, caranya bagaimana? Berarti ya A1 kali A2, apa itu A1 A2 begitu ya. Kemudian ini ke sini ditambah A1 kali IB2, kemudian ini ke sini berarti ditambah IB1 kali A2, kemudian yang terakhir I kali I. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, I kali I kira-kira hasilnya seperti apa? Di eksistensi bilangan kompleks tadi yang di bagian awal ya, di bagian pendahuluan, teman-teman bisa buka modulnya. Kalau I tadi adalah akar min 1 ya, berarti I kuadrat dia adalah min 1. Berarti di sini IB1 kali IB2 itu tidak lain adalah min B1 B2. Nah, di sini yang memuat I kita kumpulkan, yang tidak memuat I kita kumpulkan. Di sini A1 A2 itu murni bilangan real semua, kemudian dikurangi B1 B2. Ini yang tidak mengandung I ya di sini. Kemudian I-nya saya keluarkan di sini, berarti yang di sini bersisa A1 B2 begitu ya. Kemudian ditambah dengan B1 A2. Nah, jadi perkaliannya dia seperti ini, hasil dari perkaliannya. Nah, nanti untuk pembagian, kemudian hukum asosiatif, hukum komutatif, distributifnya saya rasa bisa dieksplor sama teman-teman, kira-kira bagaimana untuk prosesnya seperti itu ya. Oke, untuk contohnya bisa dilihat pada modul. Saya rasa kita coba langsung masuk pada identitas ya. Di sini ada identitas penjumlahan, kemudian ada juga identitas pengurangan. Ya, ini tentunya ya pada bilangan kompleks ya, teman-teman. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan identitas gitu ya? Kalau identitas penjumlahan ya ketika bilangan kompleks itu dioperasikan dengan atau dijumlahkan dengan elemen identitas itu, nanti dia akan kembali pada dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini misalkan saya punya Z itu adalah A plus IB ya. Kalau untuk penjumlahan gitu ya, penjumlahan itu saya punya elemen identitasnya itu apa? Identitasnya itu adalah 0 ya, sama seperti pada bilangan real. Nah, 0 itu sendiri bisa kita nyatakan gitu ya, nyatakan dalam bentuk 0 plus I kali 0. Jadi ketika saya punya Z ditambah 0, ya berarti saya punya A plus IB gitu ya, ditambah 0 plus I0. Bentuknya seperti itu, berarti A ditambah 0 saya punya A, ditambah B ditambah I dikalikan dengan B ditambah 0 berapa? Tetap B ya. Nah, ini tidak lain adalah dia Z. Nah, maka dari itu 0 itu merupakan elemen identitas bilangan kompleks untuk operasi penjumlahan. Oke. Selanjutnya untuk operasi perkalian bagaimana? Kalau untuk yang perkalian ya berarti kira-kira bilangan kompleks itu bentuknya seperti apa? Yang ketika sembarang Z-nya kalau saya kalikan dengan elemen identitas itu, hasilnya akan kembali pada bilangan Z itu sendiri. Ya. Cuman yang diingat adalah operasi perkalian kita ya. Operasi perkalian kita tadi seperti apa sehingga kalau dioperasikan ya hasilnya kembali ke Z. Elemen identitasnya itu tidak lain adalah 1 ya teman-teman. Jadi 1 itu bisa saya nyatakan dengan
dengan bentuk 1 plus I kali 0. Seperti ini ya. Jadi 1 itu sama dengan 1 ditambah I kali 0. Jadi kalau saya punya perkalian Z dengan 1, berarti apa? A ditambah IB dikalikan dengan 1 plus I kali 0 gitu ya. Berarti A kali 1 nilainya A, kemudian ditambah dengan A kali 0 kali I berarti 0 kali I, ditambah IB kali 1 berarti ya IB gitu ya. Kemudian IB kali I0 berarti min 0 gitu ya. Berarti yang ini hasilnya 0, berarti saya punya A plus IB. Ini tidak lain adalah Z. Nah, berarti 1 itu adalah elemen identitas pada bilangan kompleks untuk operasi perkalian. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Pada bilangan kompleks itu ada istilah ya, namanya adalah konjugat ya teman-teman. Jadi ada istilah namanya konjugat. Apa itu konjugat? Kalau misalkan saya punya Z itu adalah A plus IB begitu ya. Konjugatnya itu diperoleh dengan cara mengganti tanda ini ya. Jadi di sini adalah konjugatnya biasa dinotasikan dengan Z bar gitu ya. Konjugat Z itu tidak lain adalah A min IB. Nah, misalkan gini, gimana kalau semula Z-nya itu A min IB gitu ya. Berarti ya Z barnya tinggal dibalik aja, yang semula negatif jadi positif atau plus begitu ya. Itu terkait dengan konjugat dari bilangan kompleks. Nah, beberapa sifat ada sifat dari konjugat gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di sana. Saya tidak akan membuktikan semuanya, cukup satu saja di sini, nanti yang lain teman-teman seperti biasa dieksplor sendiri ya. Jadi misalkan bentuknya seperti ini, ada 2 Z ya, ada Z1 seperti biasa A1 plus IB1, kemudian Z2 saya punya A2 plus IB2 begitu ya. Nah, kita buktikan bahwa konjugat dari Z1 plus Z2 itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Kira-kira seperti apa ya ini buktinya? Nah, sekarang kita lihat dulu Z1 ditambah Z2 konjugat. Ya, berarti kita fokus ke yang bawahnya konjugat dulu. Z1 ditambah Z2 berarti apa? A1 ditambah IB1. Ini kita tambahkan dengan A2 plus IB2 gitu ya. Nanti kita cari konjugatnya. Nah, di sini saya punya A1 gitu ya. A1 ditambah A2 hasilnya ditambah I kali B1 plus B2. Begini ya. Nah, kita ambil konjugatnya. Berarti konjugat dari ini apa? Ya tandanya yang di sini kita rubah menjadi negatif. A1 plus A2 begitu. Kemudian dikurangi I kali B1 plus B2. Konjugatnya sudah hilang ya, karena kita sudah merubah tanda plus menjadi min. Nah, di sini yang belakang coba saya bongkar. Jadi A1 ditambah A2, yang belakang jadinya min I B1, kemudian di sini ada min I B2. Nah, di sini coba saya gandeng-gandengkan sendiri-sendiri ya. Yang satu saya kumpulkan dengan satu. Nah, di sini A1 dikurangi I B1, kemudian di sini saya tambahkan dengan A2 dikurangi I B2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bentuk terakhir ini ya. Bentuk terakhir ini hasilnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman perhatikan yang belakang ini, yang paling bawah ini ya, ini tidak lain kan Z1 bar ya. Kemudian yang di sini adalah Z2 bar. Nah, berarti apa? Dari sini saya punya hasilnya itu adalah Z1 bar ditambah Z2 bar. Berarti saya punya konjugat dari penjumlahan itu sama dengan penjumlahan konjugat. Nah, nanti untuk sifat-sifat yang lain monggo silahkan dieksplor sendiri teman-teman. Sekarang kita lanjut pada sifat-sifat konjugat bilangan kompleks ya ketika dioperasikan dengan bilangan kompleks itu sendiri.
Nah, jadi misalkan saya punya set itu adalah A1 plus IB1 ya. Berarti di sini saya punya konjugat setnya apa? A1 min IB1. Begini ya. Sekarang coba kita lihat. Ketika saya punya Z ditambah dengan Z bar begitu ya. Saya punya berarti apa? A1 ditambah IB1. Ini saya tambahkan dengan A1 dikurangi IB. Sorry, ini tadi sebenarnya nggak perlu pakai 1 juga nggak masalah. Nah, seperti ini berarti saya punya apa? Berarti kan 2A1 begitu ya. Kemudian ini dengan ini kan saling menghabiskan. Karena di sini positif, di sini negatif. Berarti ditambah dengan 0 atau nilainya adalah 2A1. Artinya apa? Ini dia berupa bilangan real ya. Ketika dua buah bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu merupakan bilangan kompleks dengan konjugatnya, berarti nanti kalau dijumlahkan akan menghasilkan bilangan real saja tanpa memuat bagian imajinernya, atau bagian imajinernya bernilai 0 begitu ya. Nah, nanti untuk yang pengurangan bisa dilihat teman-teman, kemudian kalau Z dikurangi Z bar ya, berarti kalau seperti tadi berarti A1 dikurangi IB1 ditambah IB1 kemudian dikurangi A1 dikurangi IB1 begitu ya. Nah, ini kalau dilihat A1-nya yang habis ya. Di sini ada 0, kemudian di sini negatif ketemu negatif, berarti jadinya di sini plus 2I IB. Berarti hasilnya apa? 2I IB. Di mana 2IB itu adalah bilangan imajiner sejati. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk perkaliannya? Kalau misalkan di sini saya punya Z dengan Z bar gitu ya. Ini saya kalikan berarti ya A1 plus IB1. Ini saya kalikan dengan A1 min IB1 gitu ya. Coba dilihat A-nya sama, B-nya juga sama. Berarti sama dengan kita mengalihkan pada bilangan real biasanya ya. Berarti ya A1 kuadrat. Kemudian I kali I kan tadi min 1 ya. Kemudian di sini negatif berarti jadinya apa? Min I kuadrat begini ya. B1 kuadrat atau tidak lain ini adalah A1 kuadrat ditambah begitu ya, berarti B1 kuadrat. Nah, itu bentuknya seperti ini kalau Z dikalikan dengan konjugat Z. Nah, kemudian dari dari penjumlahan Z tadi kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi Z di sini ada Z ditambah Z bar tadi kan 2A1 gitu ya. Padahal A1 tadi adalah bilangan real ya. Bagian realnya. Berarti A1 itu saya punya Z ditambah Z bar dibagi dengan 2. Atau saya punya real dari Z itu sama dengan Z ditambah Z bar dibagi dengan 2. Nah, untuk yang pembagian gitu ya. Jadi misalkan saya punya Z1, Z2 gitu ya. Berarti Z1 dibagi dengan Z2 itu cara mengoperasikannya itu adalah Z1 dibagi Z2 kita kalikan dengan konjugat dari Z2 begitu ya. Kenapa? Karena kita menginginkan pembaginya itu adalah bilangan real. Berarti saya punya apa? Z1, Z2 konjugat itu sama dengan Z2 konjugat. Sementara tadi kita ingat bahwasanya Z2 kali Z2 konjugat itu berupa bilangan real ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba masuk pada inverse dari penjumlahan juga perkalian ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai elemen identitas, nah itu berkaitan lagi dengan inverse ini. Ya, yang pertama untuk kasus penjumlahan ya. Tadi kan kita punya elemen identitasnya adalah 0 ya, yaitu 0 ditambah I kali 0.
Nah, berarti kita menemukan bilangan kompleks berapa yang kalau kita operasikan dengan Z gitu ya, hasilnya akan menjadi 0. Jadi misalkan di sini saya punya Z-nya itu adalah A plus IB, begitu ya. Z-nya itu adalah A plus IB. Berarti A nanti saya operasikan dengan berapa biar hasilnya 0. Berarti di sini kan saya punya A plus IB, begitu ya. Ditambah A biar menjadi 0, berarti di sini saya punya min A ya. Kemudian IB saya operasikan dengan berapa biar hasilnya 0, berarti di sini min IB. Dengan bentuk ini kita tahu bahwa itu adalah negatif dari Z. Nah, negatif ya. Jadi inverse dari Z ya untuk operasi penjumlahan itu adalah min Z atau negatif dari Z.